Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. This is Ninia. Today I want to share the reason of mine why I'm curious about learn and speak English. You know that when I was in senior high school, I'm just not about English. It's just yes or no, a little vocabulary, and the pronunciation ability is also limited. Untuk di waktu itu di SMA itu gitu, itu nggak masalah. Tapi ketika kita level up, maksudnya ketika kita kuliah, itu berpengaruh banget gitu. Karena mungkin kalau saya kan asalnya memang dari sekarang tahun 2019 itu daerahku masih masuk tergolong ke daerah yang tertinggal. Jadi memang masih limited gitu untuk bahasa Inggrisnya, meskipun memang gurunya ya kompeten gitu, tapi memang dari minat siswanya kayaknya yang masih agak kurang gitu, termasuk gue dulu kayak gitu juga gitu. Jadi makanya gue mau menghimbau buat teman-teman yang anak dari daerah gue gitu, dari daerah asal gue, alasan kenapa kita harus belajar bahasa Inggris sedini mungkin gitu, biar nggak terlambat. Karena tapi nggak ada yang kata terlambat sih, maksud gue tuh biar sebelum kita level up gitu. Karena menurut gue ketika kita udah masuk ke dunia perkuliahan, itu pasti membutuhkan bahasa Inggris, dan kita akan sangat terganggu gitu, dan kita akan sangat merasa, aduh gue nggak banget deh, gue remah rengginang banget gitu, dibandingkan sama anak-anak yang mereka memang asalnya dari daerah Jabodetabek misalnya, yang memang mereka tingkat awareness-nya tinggi gitu tentang mempelajari English skill ini gitu. Tapi beda sama kita yang dari daerah kampung gitu, maksudnya ya yang kemampuannya masih kurang gitu. Sebenarnya bukan apa ya, mungkin ini tergantung dari orangnya aja, dan gue merasa orang seperti gue ini banyak gitu, masih banyak gitu. Makanya gue untuk mewanti-wanti, gue buat video ini, gue buat YouTube channel tuh untuk mewanti-wanti bahwa kita seharusnya memang aware gitu sedari sekarang. Itu juga yang selalu gue bilang ke adik-adik gue sih, karena mungkin karena faktor lingkungan, jadi masih belum tergerak juga hati untuk bahasa Inggris. Untuk pengalaman gue when I was in kampus, jadi kayak kalau gue dulu kuliahnya di ini salah satu universitas gitu di Indonesia, dan itu ya masuk yang favorite gitu kan. Tapi ya itu sebenarnya kita mampu gitu, kita mampu masuk ke situ gitu. Tapi kalau kita masih bawa culture kita waktu SMA, itu agak berat gitu ketika kita masuk kuliah. Karena waktu dulu gue juga kayak pas SMA masih kayak belajarnya ya anget-anget tai ayam gitu. Ketika pas kuliah bener-bener strict banget gitu. Kalau di kampus gue tuh strict banget, jadi kayak susah banget dapet nilai itu. Beruntungnya masih tetap bagus sih nilainya, cuman di tingkat persiapan bersama ya, terutama di TPB. Jadi di kampus gue tuh ada namanya TPB atau PPKU. Nah itu kita 1 tahun di asrama yang dulu, terus kita kuliahnya itu masih kuliah umum. Jadi range kelasnya itu cluster kelasnya itu dibagi-bagi per beberapa jurusan gitu, yang mana dia agak serumpun, jadi disatuin sama kelas yang dia satu rumpun itu gitu. Ada banyak kok di kelasnya, PQ, RST kayaknya ada banyak. Gue dulu masuk kelas Q, dan itu anak-anak teknik semua gitu, sedangkan kayak gue apa gitu ya. Terus waktu itu pernah presentasi tuh kayak ngerasa gimana gitu gue dulu pas SMA kayak presentasi cuman karena cenderung pasif ya. Kalau gue pas SMA presentasi itu paling cuma 1 kali 2 kali, dan itu pun juga ya terpaksa. Kalau misalkan dari satu teman-teman gue itu nggak ada yang mau, ya gue ya harus terpaksa ya gitu. Jadi pas gue di TPB itu, pas di kampus itu petualang banget gimana sih caranya belajar. Nah akhirnya after that gue tuh sadar gitu, dan I attempted to learn English first sama Yasmin. Kalau ada yang belum tahu itu ya Yasmin. It took more or less 3 months attending the class 2 times in a week. Jadi kayak 2 kelas gitu per seminggu. Jadi selama 3 bulan when I'm taking a course at that time. Jadi kalau kita masih masih belajar gitu di situ, masih les di situ gitu, masih ngambil course di situ, itu bisa gitu. Tapi kenapa ketika keluar dari tempat les itu jadi lupa lagi? Kenapa gitu?
karena sebenarnya memang English kan English skill ya, jadi kemampuan, jadi memang butuh praktek. Jadi kalau misalkan sekuat sepintar apapun kita waktu les gitu, terus tiba-tiba nggak pernah kita pakai, itu sebenarnya nothing. Jadi kayak kita benar-benar balik ke nol lagi gitu. Nggak nol sih, maksudnya itu lebih gampang mengingat gitu kan kalau sering belajar. Tapi kan tetap aja kita mesti praktekin itu. Nah ini juga yang mau gue bahas, kenapa teman-teman yang kebanyakan nggak pede gitu. Sebenarnya gue juga nggak pede awalnya, tapi karena gue paksain gitu, gue paksain buat pede, karena gue ngerasa teman-teman di luar sana itu, gue bukan buat video itu gue bukan ngerasa kayak pinter gitu, enggak, gue ngerasa banyak banget salahnya gitu. Di grammar gue juga masih banyak salah, pronunciation juga masih banyak salah, tapi gue ngerasa kayak orang lain tuh butuh tahu gitu, kita tuh se-struggle itu buat belajar bahasa Inggris, jadi please hargain gue gitu. Maksudnya tuh ketika gue melakukan sesuatu in English itu ya didukung aja gitu. Kalau mau dikritik juga boleh, kita kan open minded, maksudnya dikritik juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita hilangin dulu lah judgement, maksudnya apa ya? Ya gitu, karakter orang yang judgement sehingga orang lain itu ngedown dan dia nggak mau lagi belajar bahasa Inggris. Karena dulu ada teman gue juga yang digituin, jadi dia benar-benar kayak down banget, nggak mau ngomong bahasa Inggris lagi gitu, karena culture Indonesia masih begitu. Tapi itu nggak generalisasi sih, maksud gue ada beberapa orang yang begitu gitu. Jadi tujuan gue buat video itu adalah untuk memotivasi teman-teman juga gitu yang nasibnya sama kayak gue. Maksudnya kita bukan terlahir, kita emang mother tongue kita bukan bahasa Inggris gitu. Jadi dan bahasa Inggris adalah bahasa internasional, jadi kita perlu untuk tahu itu gitu. Dan buat teman-teman yang pengen, ya misal ada yang mau lanjut S2 gitu kan, keluar negeri atau kemana gitu, dan itu memang butuh. Jadi ya, penting banget deh pokoknya belajar itu. Tapi kan memang sejatinya diri kita adalah seorang pembelajar, jadi tentang apapun kita harus belajar, asal yang positif gitu. Jadi sebenarnya gue juga pengen punya peran gitu di daerah gue. Semoga masih bisa terrealisasikan gitu mimpi gue buat membangun daerah gitu kan, cita-cita dulu. Ada satu senior gue yang bilang, ya kita tuh memang harus membangun daerah gitu, tapi kita nggak apa-apa, kita sakit-sakit dahulu di negeri orang gitu, di daerah rantau, terus nanti kita pulang untuk membangun daerah. Tapi semoga itu tidak terlambat gitu ya. Semoga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan gitu untuk melakukan itu, untuk bermanfaat. Okay, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching. See you tomorrow maybe.